bahan makanan ya. Nah, di kelas 11 ini materinya sebenarnya untuk pengolahan makanan ya. Untuk pengolahan makanan itu adalah pengolahan bahan makanan khas daerah ya, khas daerah. Baik makanan khas daerah dari nabati maupun dari dewani. Hewani, dewani. Hewani ya, Dustin ada ya? Nggak ada suaranya, Dustin. Dustin. Ya. Jadi dari bahan nabati maupun dari bahan hewani. Nah, kemarin sudah selintas Ibu kasih tentang perencanaan produksi bahan makanan nabati dan hewani. Nah, kemarin ada tugas ya, cuma masih masih belum paham jelas bener kan apa yang harus dibuat dulu. Nah, sekarang Ibu ini dulu ya. Oh ya, yang tugas-tugas kemarin yang belum siapa? Itu harus dikumpulin itu. Udah lewat jauh sekali dari tanggal 7 Agustus itu. Sampai 1 bulan, sekarang udah hampir 1 bulan. Banyak yang belum kerjakan. Oke, tolong si Siva di-share yang tadi ya. Yang PPT. Yang akan screen Kenapa? Aura, Bu. Aura. Yang akan share screen. Saya izin share screen ya, Bu. Oh ya, yang perencanaan usaha. Nah ini perencanaan usaha pengolahan bahan makanan khas daerah. Modulnya yang kemarin sudah Ibu berikan, itu semuanya ada di situ. Ya ini PPT-nya aja supaya gampang terangkannya. Nah ini dari pengolahan usaha sekarang kita lihat yang sekarang lagi digandrungi untuk masalah sekarang ini dalam situasi pandemi sekarang ini yang banyak dibeli oleh masyarakat adalah untuk kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, apalagi dengan kondisi-kondisi kita lagi banyak di masyarakat kita banyak pengangguran ya karena banyak pekerjaan yang tutup gitu ya. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya banyak terjadi PHK dan sebagainya. Kemudian kalau kalian ke restoran juga masih dibatasi, sekarang boleh tapi dibatasi sampai berapa menit gitu ya. Seperti itu. Kemudian mau ke mall juga masih dibatasi. Nggak boleh anak-anak kecil, apalagi orang tua yang belum divaksin gitu kan ya. Nah, kemarin-kemarin apalagi kita nggak boleh sama sekali datang. Jadi apa? Kalau beli itu pun cuma take away ya, langsung nggak boleh makan di tempat. Nah, jadi akhirnya usaha-usaha peluang untuk usaha bisnis apa makanan yang pakai online gitu ya, pengiriman pakai online itu sekarang banyak marak sekali ya. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia itu sangat kaya sekali dengan apa jenis-jenis makanan. Jenis-jenis makanan kita terdiri dari 33 provinsi apa 34 sih? 33 apa 34 nih? 33 provinsi ya? Nah, itu. Hah? 33 apa 34? 34. 34, Bu. 34 provinsi ya. Dengan berbagai macam apa ciri khasnya ya, ciri khas makanan-makanan dari tiap daerah itu ribuan jenis bahan makanan. Nah, kadang-kadang jadi akhirnya apa? Itu dengan adanya kita seperti ini, ada yang migrasi, ada yang urbanisasi, ya dari daerah mana di Jakarta, apalagi itu semua daerah pasti ada di Jakarta, ya. Nah, itu peluang-peluang usaha untuk membuat makanan khas daerah itu sangat terbuka sekali. Karena apa? Kadang-kadang kan orang kalau misalkan dia sudah jadi perantauan itu dia sekali-kali pengen makanan khas daerahnya gitu ya, makanan khas daerahnya. Nah, kalau misalkan dia minta kiriman dari kampung kan mahal ya. Nah, seperti itu. Terus nggak mungkin juga kalau misalkan apalagi makan makanan yang siap saji, yang nggak ada pengawetnya, yang makanan seperti itu. Maka itu peluang-peluang usaha untuk memenuhi keinginan orang-orang yang eh, ingin makanan khas daerahnya ya, makanan khas daerah seperti itu. Nah, itu jadi ada peluang usaha di situ ya, peluang usaha di situ misalkan soto Banjar, misalkan ayam taliwang gitu-gitu seperti itu kan. Jadi orang-orang yang rindu untuk makanan-makanan daerah itu bisa terpenuhi. Nah, inilah peluang di sini ya, pengolahan masakan khas daerah ya dari bahan pangan nabati dan hewani. Lanjut ke bawahnya. Ya, di sini kalau kadeknya apa sih yang kita ini?
Ini kemarin kan sudah itu ya, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan asli khas daerah ya, dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Ini Ibu paparin sedikit lagi. Kemudian nah, perencanaan usahanya bagaimana untuk makanan khas daerah. Jadi di sini dilihat dari peluang-peluangnya. Kira-kira ada nggak sih yang mau dengan makanan khas daerah itu? Ya, kalau misalkan kalau di makanan khas daerah yang mendunia ya, mendunia itu seperti makanan Padang ya. Makanan Padang di mana saja sudah ada gitu ya, di semua daerah tuh sudah ada makanan Padang itu. Jadi itu diterima gitu oleh siapapun gitu ya, oleh siapapun. Jadi kita lihat di sini kita juga udah mulai banyak makanan-makanan khas daerah yang diterima oleh masyarakat. Ya, yang rindu seperti itu. Kalau misalkan orang makanan Padang itu bukan hanya orang Padang saja yang mau, tapi orang ini juga di luar dari orang Padang juga banyak yang suka ya. Seperti itu. Akhirnya diterima oleh semuanya. Nah, bagaimana cara kita untuk membuka peluang seperti itu gitu? Apa yang akan kita buat? Jadi nanti yang Ibu minta itu untuk makanan itu adalah makanan khas daerah ya. Makanan khas daerah yang dimodifikasi juga boleh. Nah, lanjut sebentar. Kemudian, nah di sini pertama adalah ide dan peluang usaha. Nah, dari mana ini idenya? Pertama, kalau kita mau apa sih, mau buka usaha, kita harus punya ide dulu. Apa sih kira-kira usaha yang laku gitu ya? Usaha yang laku. Nah, sini ide usaha adalah rancangan usaha atau bisnis yang tersusun di dalam pikiran. Ya, kira-kira apa nih ya peluangnya ya gitu ya untuk membuka bisnis. Lanjut. Nah, di sini faktor-faktor dapat memunculkan ide dari eksternal internal, yaitu pengetahuan yang dimiliki, pemikiran yang besar untuk menciptakan hal baru, intuisi, ya, pemikiran dari individu itu sendiri dan pengalaman dari individu itu sendiri. Ya, kira-kira misalkan, oh di sini kayaknya banyak deh orang yang suka misalkan makanan ini gitu ya. Nah itu. Kemudian kalau misalkan eh makanan-makanan ini di apa dimodifikasi kira-kira orang pada mau nggak ya gitu yang tadinya misalkan makanan tradisional sekali kayak misalkan serabi contohnya. Serabi kalau misalkan yang serabi beras itu biasanya kan cuma hanya santan sama gula saja kan. Nah, akhirnya dimodifikasi lah banyak yang serabi toppingnya macam-macam, ada coklat, ada pisang, ada oncom, ada duren gitu ya dan sebagainya. Nah, itu adalah modifikasi ya. Jadi modifikasi dari pemikiran seperti itu untuk membuka peluang pasar. Nah, kemudian dari eksternalnya apa sih yang memunculkan ide itu? Kadang-kadang kan kita buntu ya, apa ya yang kira-kira yang laku, apa ya kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya bisnis kita jalan gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dari eksternal ada masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Nah, kesulitan hidup yang dihadapi sehari-hari yang dapat memunculkan ide kadang-kadang seperti itu kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, kalau seperti ini kadang oh ada ini susah ya, pengen beli ini nggak ada, pengen beli ini nggak ada, udah ini ya akhirnya cobalah buka peluang bisnis ini gitu ya seperti itu. Jadi kalau kadang-kadang orang yang misalkan yang kangen banget gitu makanan khas daerahnya ya itu. Kemudian pengalaman saat dia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Nah ini faktor-faktor yang memunculkan ide kebutuhan yang belum terpenuhi. Oke. Jadi ada internal dan ada eksternal. Dari ada internal berarti dari dalam diri kita sendiri, dari eksternal adalah dari luar kita ya, dari kita, dari masyarakat atau sekeliling kita. Ya, mengakibatkan apa? Kalau misalkan dari eksternal ada pemicu-pemicunya seperti itu, akhirnya memunculkan ide kita, kesulitan hidup. Oh kita lagi susah nih, nggak bisa nggak punya pekerjaan nih, udahlah kita buat ide seperti ini. Nah itu kan bisa jadi muncul ide kan, seperti ya muncul ide apa untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kita kesulitan, lagi nggak punya kerjaan seperti itu. Oh ya udahlah, kita buat makanan ini gitu. Nah itu biasanya memunculkan ide karena terpaksa. Ya, karena terpaksa orang nggak punya pekerjaan tapi dia harus hidup, bagaimana caranya? Muncullah ide-ide seperti itu. Nah, itu berarti ide dari eksternal, ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini eh ada ide, ada opportunity ya, peluang. Nah, kemudian ini idenya apa? Membuat produk atau jasa, ya. Ada produk jasa atau jasa jangan kalau misalkan oh ini orang mau punya kerjaan ini kita kira-kira
untuk menghasilkan ada peluang penghasilan itu apa? Kita mau jual produk atau jual jasa. Nah, itu biasanya memunculkan ide. Kalau misalkan produk kita harus menjual, harus begini-begini segala macam. Tapi kalau misalkan jasa berarti kan kepandaian atau keterampilan yang kita miliki kan. Tapi kalau misalkan produk berarti kita butuh memproduksi suatu barang. Ada bahan bakunya, ada alat-alatnya, dan sebagainya. Kalau jasa berarti kita membuat perusahaan jasa, peluang produk jasa. Nah, kalau perusahaan jasa adalah apa? Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan ya. Nah, itu pelayanan. Nah, yang dilihat oleh pelanggan apa kalau bergerak di bidang pelayanan? Contohnya apa? Produk jasa itu. Ojek. Ojek. Nah, ya, terus kemudian apa lagi? Kesehatan Bu. Kesehatan. Terus Mungkin jasa-jasa pengiriman, Bu. jasa pengiriman. Ya. Nah, itu kan jasa pengiriman. Nah, sekarang kita lihat bahwa dengan terbatasnya orang bisa misalkan datang ke mall apa seperti itu ya, mau makanan seperti itu, akhirnya apa? Muncullah ide-ide jasa pengiriman gitu ya. Kemudian seperti tadi kesehatan. Nah, itu jadi produk-produk itu yang dihasilkan. Ya, produk dihasilkan sekarang apa? Yang perempuan itu rata-rata pengen cantik gitu ya. Akhirnya apa? Muncullah jasa salon kecantikan. Klinik-klinik kecantikan sekarang subur ya. Karena apa? Kalau misalkan perempuan itu mau ini segala macam perawatan-perawatannya. Nah, itu nggak pernah habis itu. Pasti semua ada saja yang memakai jasanya itu. Nah, itu muncul ide gitu ya. Ada muncul ide, oh ini ya, kalau perempuan itu nggak bisa apa sifatnya pengen cantik dan akhirnya dia melakukan perawatan berapapun perawatannya akan dia jalani. Nah, itu jadi muncul ide seperti itu. Jadi ada produk, ada jasa. Jasa itu adalah pelayanan. Nah, di situ kalau misalnya kita mau buat produk jasa, maka yang harus diutamakan adalah kualitas pelayanan. Kayak misalkan jasa pengiriman barang, maka harus apa? Harus tepat waktu ya. Kemudian harus aman barangnya misalnya seperti itu kan sampai di sana nggak rusak gitu. Nah, itu harus menjamin seperti itu. Nah, itu ya jadi ini jadi produk-produk jasa. Jadi kalau misalkan banyak nih pengiriman ada JNE, ada Tiki, ada apa JNT dan sebagainya. Apa kelebihan-kelebihan dari mereka? Gitu ya. Nah, itu mereka bersaing di situ. Misalkan harganya lebih murah, kemudian pelayanannya bagus dan sebagainya. Begitu juga misalkan rumah sakit. Rumah sakit kalau misalkan orang kan pengen sembuh, pengen sehat ya. Begitu dia rela untuk membayar banyak. Tapi kalau pelayanannya nggak bagus, maka biasanya apa? Beralih ke rumah sakit yang lain. Gitu. Apalagi kalau misalkan dia itu bayar sendiri, kemudian apalagi dia pakai asuransi swasta yang bagus ya seperti itu. Tapi kalau BPJS mau nggak mau terpaksa ya kalau BPJS itu diarahkannya ke sini harus mau di situ. Nah, jadi ini produk-produk jasa. Jadi untuk produk jasa maka yang harus diberikan kelebihan adalah dari segi pelayanan dan kualitas pelayanan ya. Kemudian kalau produk-produk berarti yaitu dari produknya. Nah, ini. Nah, di sini adalah opportunity-nya, peluangnya apa? Itu pollingnya jadi mau buat apa? Modifikasi. Nah, kalian ini di sini dengan adanya produk-produk atau misalkan makanan khas daerah, maka kalian diberilah kebebasan. Untuk sekarang, zaman sekarang itu anak-anak muda sekarang banyak yang nggak mau dengan makanan asli khas daerah. Ya, misalkan kue-kue kayak kue apa itu kue pisang gitu ya, kue pisang yang pakai daun itu kan banyak yang udah nggak mau gitu. Orang-orang yang udah tua masih mau, yang udah tua masih mau dengan makanan-makanan seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa diterima lagi? Maka dilakukan modifikasi, ya. Modifikasi contohnya tadi serabi. Bagaimana supaya mau? Supaya anak-anak muda sekarang mau, dikasih topping duren ya, topping coklat, ya, topping selai yang lain gitu ya. Nah, itu menciptakan peluang-peluang usaha, ya, menciptakan peluang-peluang usaha seperti itu. Lanjut. Nah, di sini langkah-langkah analisa peluang usaha. Pertama, menciptakan produk baru dan
berbeda. Nah ya, jadi bagaimana sih caranya untuk membuka peluang usaha? Kira-kira oh sini udah banyak nih, oh, kita kita buat yang agak beda deh gitu ya, agak beda deh. Tuh, nah dari mana di sini menciptakan produk usaha berbeda? Kita harus mengenal dulu bagaimana perilaku konsumen agar produk bernilai bagi konsumen. Ya tadi contohnya seperti itu. Oh sekarang anak-anak lagi senangnya begini loh gitu. Anak-anak lagi senang makanan ini gitu ya. Nah kemudian kita amati pesaingnya, mengamati pintu peluang, ada potensi pesaing, kelebihan pesaing bagaimana, misalkan oh sama saya kita mau memproduksi tadi serabi, ternyata di sebelah sana ada tuh serabi yang jual produk serabi, nah dia harganya sekian, misalkan terasanya apa aja gitu. Nah kemudian eh, kelemahannya apa, misalkan dia udah macam-macam nih toppingnya, nah kita pengen bikin juga usaha serabi, tapi lihat kelemahannya, oh dia ternyata kok kemasannya begitu ya gitu, kemasannya nggak bagus, kita ini kelebihannya dari mereka adalah kemasan kita yang bagus dan praktis misalkan seperti itu ya. Jadi di sini jadi orang nggak mesti misalkan kita bikin usaha yang orang belum ada sama sekali, bisa nggak apa-apa pakai orang yang sama aja yang sudah ada, tapi kita lebih bagus dari pesaing kita gitu ya. Jadi jangan jangan ini yang apa em, berpikiran harus usaha yang belum ada orang yang masuk sama sekali. Nah, itu lebih bagus. Tapi kita juga harus melihat peluang pasar ya. Peluang pasar kira-kira laku apa enggak gitu ya. Kira-kira laku apa enggak. Kemudian analisis produk secara mendalam. Nah, jaminan memadai atau tidak. Nah, di sini misalkan oh kalau misalkan kita buat ini eh awet apa enggak ya gitu ya. Kemudian bisa apa enggak ya, misalkan tahan lama atau tidak, kemudian bisa sampai ke konsumen dengan bagus apa tidak gitu. Nah, jadi kan ada makanan yang siap saji, ada juga makanan yang bisa awet tahan lama ya, tahan lama. Nah, itu harus kita analisis, kita mau bikin makanan yang tahan lama atau makanan yang fresh gitu ya. Fresh. Kalau fresh kan berarti kita harus punya kemasannya bagus, kemudian biasanya pakainya eh apa langsung masak gitu ya. Ada nggak tenaga yang membuat gitu. Begitu ada pesanan langsung masak seperti itu. Tapi kalau misalkan yang makanannya yang lama kayak misalkan dodol segala macam itu kan bisa tahan lama ya. Nah, seperti itu bisa kita punya stok banyak. Tapi kalau yang fresh berarti harus saat itu juga kita harus masak. Nah, itu ada tenaganya apa tidak. Terus bahan bakunya harus disiapkan. Nah, itu jadi kita analisis dulu produk apa yang akan kita buat ya. Kemudian yang keempat adalah menaksir biaya awal. Ya, biaya awal, oh kira-kira itu secara kasar saja, kira-kira kalau misalkan saya buka usaha ini, modal yang diperlukan sekian untuk beli lemari, untuk misalkan beli kulkas, untuk beli alat-alat, untuk beli bahan baku, itu saja. Nah, biasanya apa? Itu secara kasarnya ya. Biasanya ada biaya-biaya lain yang kita tidak apa di luar perhitungan kita ya. Itu harus kita siapkan. Nah, di sini kelima adalah mempertimbangkan risiko, risiko pesaing, risiko teknik ya. Pesaingnya misalkan oh dia juga sama-sama memproduksi barang seperti ini, ya memproduksi produk ini. Nah, itu kemudian kelebihannya mereka tadi ya. Kelebihan mereka bagaimana gitu ya. Nah, kemudian risiko teknik yaitu dari segi pembuatan produk itu ya. Nah, itu perhitungan risiko. Misalkan, oh kalau misalkan kita buat makanan yang siap saji seperti ini, kalau tiba-tiba makanannya habis ya, bahan bakunya habis, bagaimana? Bisa nggak dengan segera bisa disiapkan gitu ya? Nah itu ya, itu adalah risiko-risiko. Itu langkah-langkah analisa peluang usaha. Lanjut. Nah, ini ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu kan biasanya apa? Ini yang harus kita perhitungkan. Ada strength. Strength itu apa sih? Kekuatan ya. Kekuatan. Nah, produk kita kekuatan ini apa sih yang membuat kita pilih produk ini yang mau kita jual? Nah, itu. Misalkan, oh ini bahan bakunya mudah didapat. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalkan oh bahan bakunya relatif murah, jadi kita bisa gitu ya, bisa buat produknya. Nah itu kekuatan. Nah kalau weakness apa weakness? Weaknesses kelemahan.
Nah, kelemahan misalnya apa? Bahan bakunya mudah rusak. Mudah rusak ya, misalnya bahan bakunya mudah rusak, kayak misalkan sayur-sayuran, kita mau bikin makanan-makanan yang misalnya mau bikin usaha tadi, makanan yang fresh, sayur-sayur misalnya seperti itu ya. Nah, ternyata bahan bakunya cepat rusak. Kalau kita beli banyak, cepat rusak. Kalau misalnya kita sedikit, takut nantinya apa? Kekurangan Kekurangan. kekurangan bahan baku kan, kurang baku kok begitu misalkan banyak orang yang beli, oh habis gitu, mesti beli lagi ke pasar kan repot gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kemudian kadang-kadang ada nggak nih SDM-nya untuk mengelola ini gitu ya. Nah, kemudian opportunities apa? Opportunities. Peluang. Peluang. Peluangnya ya. Peluangnya. Misalnya peluangnya nih kira-kira orang suka nggak ya dengan produk kita gitu ya, itu peluangnya. Nah, kalau misalkan eh, apa? Oh, sudah dikenal dengan oleh umum ya. Orang-orang rata-rata suka dengan makanan ini. Udah kita buat ini gitu ya. Buat makanan ini karena apa? Orang rata-rata suka. Nah, itu peluangnya. Nah, yang harus kita buat apanya? Kelebihan dari pesaing kan? Kita harus membuat lebih dari pesaing supaya pesaing lari ke kita. Nah, itu. Misalnya sama-sama tuh tadi, sama-sama produksi serabi. Bagaimana cara kita supaya menarik pelanggan mereka? Nah, itu kita harus punya kelebihan dari mereka. Ya, target pasarnya luas. Kemudian apalagi treat apa treat? Ancaman. Ancaman ya, treat itu ancaman ya. Sini misalnya contohnya, oh pesaingnya banyak banget nih, kompetitornya banyak bener nih, itu ancaman kita. Di baru beberapa tempat saja, misalnya satu daerah saja, oh ada 5 orang yang jual. Nah itu 5 orang yang jual. Nah seperti itu. Nah tapi kita kalau misalkan tetap mau jual produk yang sama, kita harus punya kelebihan. Nah itu, jadi kita harus analisis dulu, oh strength-nya bagaimana, weakness-nya gimana, opportunities-nya, strength-nya gimana gitu ya. Itu namanya analisis SWOT. Ya, oke. Lanjut. Nah ini sama ya, SWOT. Oke, lanjut lagi. Suka. Nah, sini sumber daya yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau memproduksi suatu barang. Pertama adalah manusia ya. Nah, ada nggak orang yang memproduksinya? Nah, itu manusia, money, uangnya, modalnya ada nggak? Material, bahan bakunya, mesin, alat-alatnya, siap sedia nggak alat-alatnya? Metodenya, metode untuk membuat produk tersebut. Nah, ada nggak metodenya? Jangan sampai metodenya misalkan metode yang sudah ketinggalan zaman, akhirnya buatnya lama, gitu ya. Kayak misalkan kalau orang zaman dulu kalau mau ngulek saja kan, mau bikin bumbu-bumbu harus diulek kan lama sekali ya, lama sekali. Nah, kalau kita mau jualan dengan metode yang lama, kalau dulu kan kadang-kadang orang tua kita ngomong, ah enakan diulek soalnya rasanya beda gitu ya, lebih sedap gitu ya. Mungkin sambal itu diulek aja, karena rasanya beda. Tapi kalau jualan dengan ngulek lama seperti itu bisa ketinggalan, pelanggannya banyak, antrinya lama nanti, gitu ya. Nah, akhirnya kita pelanggan pada lari. Nah, akhirnya apa? Kita punya metode yang bagus. Nah, sekarang udah banyak kan alat-alat ya. Alat-alat udah pakai metode, pakai apa? Mesin, blender dan sebagainya. Walaupun kata orang tua tidak begitu sedap, tapi karena kita produksi massal, produksi banyak untuk jualan, ya kita kasih modifikasi dan sebagainya. Misalkan bisa jadi lebih enak lagi gitu ya. Walaupun misalnya kita pakai alat-alat. Kadang-kadang memang orang-orang tua itu kadang masih berpikirannya kolot gitu ya. Oh nggak enak lah kalau misalkan bikin makanan itu di blender, makanan inian gitu ya. Ya harusnya pakai tangan gitu. Itu udah nenek-nenek kita zaman dulu tuh. Seperti itu ya. Ada market, ada pasarnya enggak gitu ya. Ada pasarnya enggak. Nah, ini jadi sumber daya yang dibutuhkan. Ada 6 sumber daya yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang. Pertama, SDM-nya. Kedua, modalnya. 3, material atau bahan bakunya. Kemudian mesin-mesinnya, alat-alatnya yang dibutuhkan. Nah, ini ke dalam produk bahan makanan ya. Mesin-mesin, alat-alatnya. Kemudian metodenya, cara-caranya. Ya, kalau misalkan buat, itu kan beda-beda ya. Kalau yang enak beda, misalkan cara membuat nasi goreng berbeda itu. Coba kalau kalian lihat buat nasi goreng sendiri sama kalian
beli sama tukang nasi goreng agak berbeda rasanya. Apa metode yang dia pakai gitu misalkan. Misalkan apinya besar atau gimana gitu ya. Nah, itu memang metode cara-caranya yang bikin makanan enak gitu ya. Nah, kemudian marketnya ada apa enggak. Nah, itu jadi kita harus tahu, oh bagaimana caranya supaya menghasilkan makanan yang enak, bagaimana caranya bisa menghasilkan makanan yang tahan lama gitu ya. Nah, ada metodenya. Oke, lanjut. Nah, di sini. Nah, dalam setiap usaha, maka kita harus punya administrasi. Jangan sampai kita nggak punya catatan tentang apa yang sudah kita kerjakan. Apalagi transaksi-transaksi. Ya, dalam bisnis itu harus punya catatan sekecil apapun. Baik itu dari langkah-langkah yang dia kerjakan maupun dari transaksi-transaksi yang sudah dia lakukan. Ya, misalkan membeli pertama kalian usaha nih, misalkan mengeluarkan uang 50 juta modalnya. Nah, dari uang 50 juta itu untuk apa saja? Oh, buka buka ini nih, buka toko di rumah, garasi rumah. Ya, buka toko di garasi rumah, dimodifikasi itu dibikin toko. Nah, itu perlu biaya kan? Nah, misalkan biaya renovasinya habis 10 juta. Nah, bagi habis 10 juta itu harus dicatat renovasi 10 juta. Jangan kalian menganggap oh renovasi itu kan rumah sendiri gitu. Bener renovasi biarinlah uang dari uang sendiri gitu, nggak dihitung lagi. Jadi ini seperti itu. Itu harus semuanya dicatat. Jadi berapa biaya renovasi yang dipakai untuk usaha tersebut ya. Jangan menganggap bahwa oh ini rumah sendiri mau renovasi itu nggak masuk ke dalam perhitungan. Jangan. Harus dihitung karena apa renovasinya kan dipakai untuk membuat toko itu ya. Jadi sekecil apapun yang dikeluarkan uang yang dikeluarkan untuk membuka usaha tersebut harus dicatat. Renovasi, kemudian misalkan alat-alat. Nah, oh udah untuk awal-awal modal awal ambil saja dah alat-alat di rumah misalkan kompor, kemudian meja gitu. Ya. Itu itu harus kalian hitung bahwa itu adalah modal. Ya, misalkan modal uangnya 50 juta. Kemudian sudah dipakai renovasi 10 juta. Terus kalian juga mengambil alat-alat dari rumah. Alat-alat dari rumah Abirama tidak dapat join. Hmm. Yang jadi alat-alatnya itu misalkan kompor, meja, itu harus kalian hitung. Itu adalah modal kalian tapi berupa barang. Nah, itu yang masuk ke dalam peralatan. Ya, jadi semua harus dihitung. Misalkan berupa barang berapa kira-kira, oh kalau kompor, kalau sama meja, kalau bekas seperti ini dihargainya misalnya mejanya kan bagus sebenarnya, tapi kalau baru harganya 3 juta, karena ini sudah bekas, meja sendiri, kita hargain aja deh misalkan 500.000 rupiah, ya. Nah, itu adalah sebagai modal kalian tapi berupa barang, ya, berupa barang, bukan berupa uang tunai. Nah, itu jadi semuanya dicatat. Semua biaya-biaya, misalkan bayar listrik, bayar pegawai, bayar segala macam, kalau misalkan ongkos-ongkos transportasi, misalkan beli belanja ke pasar dan sebagainya ya. Nah, itu harus dicatat semuanya. Itu adalah pencatatan untuk keuangan. Tapi kemudian kegiatan-kegiatan lain misalkan ada penjualan sekian, kemudian kegiatan misalkan eh, proses-proses yang lain ya. Nah, itu harus kalian catat. Ya, misalkan bikin perencanaan, kemudian bagaimana biaya-biayanya kira-kira ya. Kemudian tadi peluang-peluangnya apa saja, itu harus ada administrasinya ya. Oke. Nah, ini administrasi usaha apalagi tentang keuangan. Nah, itu harus benar-benar teliti. Supaya apa? Dengan ada pencatatan seperti itu akan ketahuan berapa sih keuntungan dan kerugiannya ya yang akan kita dapatkan. Bentar. Oke, lanjut. Nah, fungsi administrasi apa tadi?
Tujuan administrasi usaha adalah pertama adalah perencanaan, kedua untuk memonitor, ya, memonitor bagaimana sih rencana kerja kita, jalan apa enggak, benar apa enggak. Kemudian untuk bahan evaluasi, ya, misalkan evaluasi, oh ternyata apa, kita kebanyakan ini nih, yang misalkan bahan bakunya terlalu banyak, akhirnya kelebihan banyak yang dibuang-buang gitu ya. Akhirnya pendapatan kita jadi bukannya untung tapi rugi karena banyak membuang bahan baku. Ya, karena kita lihat, oh ternyata kita baru mau buka terlalu banyak belanja bahan-bahan baku yang cepat rusak atau cepat busuk seperti itu. Nah, itu dievaluasi kan. Nah, kemudian apalagi tujuan administrasi itu yaitu sebagai pengambilan keputusan. Setelah ada evaluasi, maka kita bisa mengambil keputusan. Oh ya udah, berarti untuk minggu besok kita jangan banyak belanja-belanja untuk barang-barang yang itu. Bisa ambil yang fresh tiap hari kita harus belanja. Ternyata oh biar gampang 3 hari sekali. Ternyata barangnya cepat busuk. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, pertama, tujuan administrasi adalah perencanaan. Kedua, untuk memonitor kegiatan kita. Sesuai dengan rencana kita apa enggak. Yang ketiga adalah evaluasi. Ya, evaluasi. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai bahan pengambilan keputusan. Ya, setelah ada evaluasi, oh dilihat ini ternyata kita nggak sesuai gitu ya, kita ambil keputusan ya. Maka kita ambil keputusan, oh ternyata keuntungannya sekian, atau misalnya ternyata kerugiannya sekian, maka kita bisa ambil keputusan apa yang harus kita kurang-kurangin. Nah, kemudian sebagai bukti kegiatan usaha, ini tujuan administrasi usaha. Lanjut, fungsi administrasi, menyediakan, melengkapi, dan mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar, mencatat alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. Dan yang ketiga, menyediakan, melengkapi, dan mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar. Keempat, memelihara buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar. Ya, di sini harus ada yang bagian administrasinya setiap perusahaan ya. Walaupun misalkan sesederhana apapun usaha itu, maka harus ada pembukuan atau administrasi. Kalau mau maju, supaya apa? Supaya ketahuan berapa sih sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan atau berapa kerugian yang kita dapatkan. Kalau misalkan pakai manajemen tradisional, oh berapapun uang yang masuk dia pakai lagi untuk belanja. Oh anaknya minta dikasih. Kemudian nggak dicatat itu. Begitu misalkan mau belanja ambil uang dari situ. Kayak misalkan di warung ya, misalkan dia buka warung, uang masuk ke kotak. Semuanya uang masuk ke kotak. Oh, ada orang belanja uang masuk ke kotak. Begitu mau belanja untuk harian, untuk makan sehari-hari, ambil juga dari situ juga. Tanpa dicatat. Kemudian anaknya minta jajan, ambil juga dari situ. Atau anaknya minta sekolah di situ, tanpa ada pencatatan. Nah, itu namanya manajemen tradisional. Dia tahu, oh ternyata uangnya banyak sih, untungnya banyak gitu. Karena makin lama makin berkembang. Tapi persisnya keuntungannya berapa? Itu yang tidak bisa tercatat. Kenapa? Semuanya manajemen campur aduk yang tradisional, semuanya ke situ tanpa ada pencatatan. Ya, uangnya masuk ke situ, ya udah ambil aja begitu, ambil uang masuk langsung masuk ke kotak. Kemudian dia belanja juga di situ tanpa dia menghitung-hitung atau menghitung-hitung secara ini apa mendetil. Oh berapa penjualan, berapa pengeluaran, berapa yang diambil untuk keperluan pribadi gitu nggak dicatat. Nah, itu ya namanya manajemen tradisional. Jadi nggak ketahuan berapa sih sebenarnya keuntungannya ya. Lanjut, sebenarnya tadi siapa ini? Fikri tidak masuk. Zaki masuk. Zaki kelas berapa ya? 11 MIPA 8, Bu. Zaki MIPA 8. Zaki, nama panjangnya siapa? Zaki Syahbani Windito. Oke. Oke ya, lanjut. Udah ya, habis ya? Iya, Bu, udah habis. Oke, udah habis. Nah, itu jadi pengulangan dari yang kemarin ya. Pengulangan dari yang kemarin, Bu. Iniin lagi. Nah, coba kalian lihat, coba dibuka lagi Adek. Ini Adel ya? Nah, yang share siapa nih? Aura, Bu. Oh, Aura. Nah, udah sampai sini ada mau tanya nggak? Saya mau tanya, Bu. Ya.
untuk perencanaan usaha yang ditugasin ibu itu harus pakai administrasi usaha atau enggak? Karena kan kita kayak cuma perencanaan doang dan belum buat usahanya. Enggak pakai administrasi. Kan cuma kira-kira ide peluangnya apa saja sih gitu ya. Jenis usahanya, nama usaha, lokasi usaha, biasanya itu aja. Kemudian ininya apa SDM-nya, kemudian aspek-aspeknya itu ya analisis tadi SWOT-nya apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian biasanya keuangannya kira-kira kalau memproduksi berapa, BEP-nya berapa gitu aja ya. Jadi itu baru perencanaan. Ya, administrasinya belum. Ini kan baru perencanaan, kita mau buka usaha ini loh gitu ya. Usaha ini apa sih yang produk yang akan kita jual? Terus kemudian nama usahanya apa? Lokasinya usahanya di mana? Kenapa milih lokasi di situ? Misalnya seperti itu. Jadi ada analisis SWOT-nya juga ya. Seperti itu. Nah, jadi kita fokuskan ini adalah yang akan kita buat adalah makanan khas daerah ya, makanan khas daerah baik nabati maupun hewani. Kayak coba sekarang itu tadi buka lagi si Aura modul yang kemarin, modul-modul. Nah, coba sini. Itu yang perencanaan 2 ya. Satu di atasnya dulu, di atasnya. Nah, kan ini ya. Oke, udah. Nah, ini ada ide peluang kan, udah itu kan tadi udah dijelaskan. Lanjut, coba buka lagi. Peluang usaha, sumber daya, pengelolaan. Di sini sumber dayanya apa? Bahan pangan ya, hewani maupun nabati. Jadi nanti kalian buatnya makanan tradisional dari hewani atau nabati yang dimodifikasi. Ya, yang dimodifikasi. Contohnya misalnya ya, kalian mau bikin apa? Oh, ini bikin makanannya yang nantinya kalian bisa buat ya. Bisa buat nanti kalian buat, jangan misalkan yang makanan yang aneh-aneh kalian sendiri nggak bisa masaknya. Soalnya nanti ibu minta tugasnya, lanjutannya setelah kalian buat ini, nanti akan membuat video cara memasaknya. Ya, cara memasaknya makanan ini. Tuh ya, seperti itu. Ya, sini. Jadi nabati, misalnya kalian buat serabi, contohnya tadi, serabi yang dimodifikasi, ya itu tadi dikasih topping-toppingnya macam-macam gitu ya. Atau misalkan ayam geprek, tapi dikasih apa yang sekarang supaya ini, misalkan kasih mozzarella, topping mozzarella atau topping apa lagi gitu, apalah. Jadi intinya makanan tradisional yang sudah dimodifikasi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat sekarang ini kan, yang sedang lagi itu apa digandrungi masyarakat itu supaya laku. Kue-kue juga boleh, kue boleh, minuman boleh gitu ya. Nah, bagaimana kemasannya nanti akan kita pelajari. Nah, di sini makanan nabati dan makanan hewani. Ya, ini kita pelajari dulu makanannya. Lanjut ke bawahnya lagi. Coba-coba tadi soal di atas, di atasnya coba. Ini kan ada soal-soal ya. Nah, sini soal memilih salah satu bahan pangan khas dari daerah kalian, baik pangan, makanan nabati atau hewani. Carilah ide jenis ya. Carilah ide jenis makanan apa yang akan kalian ciptakan, hasilkan dari bahan pangan yang telah kalian pilih. Tentukan peluang usaha jenis makanan yang telah kalian ciptakan atau hasilkan. Nah, itu kalau ini sebutkan makanan daerah nabati secara beserta asal dari daerahnya. Nah, ini kalian harus tahu nih nanti misalkan makanan-makanan khas daerah, oh empek-empek dari mana gitu kan ya. Nah, itu harus seperti ini kan contohnya. Jawaban tergantung dari panganan khas daerah siswa. Nah, ini yang nomor 1 inilah yang akan kita buat perencanaan. Ya, jawaban tergantung dari ide masing-masing siswa. Siswa menjelaskan peluang usaha dari produk yang dihasilkan berdasarkan ide mereka masing-masing. Jadi kalian boleh dari asal daerah kalian, boleh dari daerah yang lain, ya. Nah, ini contohnya makanan-makanan khas daerah. Ya, tajin dari Situbondo Jawa Timur apa palapa, pempek, lumpia, juhada, piem, peyem Bandung gitu ya. Nah, itu jadi makanan-makanan khas daerah kalian pelajari apa saja sih gitu ya. Contohnya. Nah, kemudian lanjut. Bawah lagi. Nah,
Nih. Nah, ini administrasi pemasaran. Oke, tadi sudah dibahas. Lanjut ke bawahnya. Nah, membuat deskripsi usaha nih. Apa saja sih untuk perencanaan usaha? Pertama tadi deskripsi usaha kan, penentuan jenis apa yang akan dibuat, jenis usaha yang akan dibuat perlu itu ya, misalkan buat makanan nabati, hewani, seperti apa contohnya misalnya, ya. Jenis makanannya apa, jenis usahanya, kemudian apa tadi nama usahanya gitu ya. Misalkan makanan ayam geprek gitu, mozzarella misalnya seperti itu. Contohnya ya. Kemudian nih deskripsi usaha langkah-langkahnya, strategi pemasarannya. Kemana nih strategi pemasarannya? Nah, itu harus kalian ini pemasarannya misalkan dengan um, melakukan apa tadi strateginya. Kalian kenalkan di Instagram, kalian kenalkan TikTok gitu ya. Kalian kenalkan misalkan lewat FB atau yang lainnya strategi pemasarannya itu. Atau misalkan kalian buat apa? Promo-promo gitu ya. Beli dua gratis satu gitu ya. Itu kalian tulis di situ strategi pemasarannya, buat promo-promo misalkan secara berkala sebulan sekali atau misalkan promonya setiap bulan tuh beda-beda gitu ya, bisa untuk strategi usaha untuk mengenalkan kemana-mana. Kemudian lanjut ke bawahnya. Nah, memahami kompetitor dan tingkat persaingan. Nah, di sini dari analisis SWOT-nya tadi ya harus kalian buat kompetitornya bagaimana sih, kelemahan, kekuatannya, kemudian ini apa tadi peluangnya apa ya. Kemudian implementasi tahap produksi. Nah, ini tahap produksi. Bagaimana cara tahap produksinya? Memproduksi barang itu kalian jelaskan. Misalkan membuat bahan bakunya apa gitu ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya. Nah, itu kalian jelaskan tahap produksinya. Kemudian lanjut memantau perkembangan produk ini untuk administrasi yang perkembangan produk, kemudian rencana operasional dan manajemen. Nah, di sini ya. Kemudian rencana operasi dan manajemen, lanjut ke bawah lagi. Perhitungan biaya. Nah, ini perhitungan biaya itu tadi kira-kira berapa biayanya yang dikeluarkan, berapa biaya tetapnya, berapa biaya variabelnya, berapa keuntungan yang didapatkan dengan harga yang sudah kalian tetapkan. Jangan sampai kalian menetapkan penguntungan tinggi, harga yang ditetapkan tinggi, tapi akibatnya kalah dari pesaing. Gitu. Pesaing dengan produk yang sama itu kok harganya bisa murah gitu ya. Apa? Lagi ngajar. Lanjut. Siapa ini? Silakan Hairati. Oke. Terus ke bawah lagi. Nah, ini penyusunan rencana usaha tadi yang ibu melakukan penyusunan tujuan usaha. Nah, ini yang harus kalian buat ya nanti. Membuat profil perusahaan, membuat kategori perencanaan. Nah, ini. Nah, rangkuman. Oke, bawah. Nah, ini komponen perencanaan usaha. Apa saja ini komponen perencanaan usaha? Coba di atas tadi. Nah, pertama, deskripsi usaha, strategi pemasaran, memahami kompetitor dan tingkat persaingan, implementasi tahap produksi. Nah, produksinya bagaimana caranya ya? Misalkan pembuatan bahan baku dan sebagainya. Pemantauan pengembangan produk, rencana operasional dan manajemen perhitungan biaya. Penyusunan perencanaan usaha ada 4 langkah yang dilakukan. Lakukan penelitian dulu, kemudian menyusun tujuan usaha, membuat profil perusahaan, dan membuat kategori perencanaan. Kalau ini yang lengkap banget nih ya. Nah, lengkap banget ini. Sebenarnya sih bisa berkelompok. Ya, bisa berkelompok. Oke, nanti Ibu ini dulu deh. Kita bahas dulu ya sebentar. Lanjut latihan soal, mana lagi soal? Bawah. Jadi
Nah, di sini jelaskan menggunakan bahasamu hubungan antara administrasi. Nah, ini udah ada jawabannya ya di bawahnya. Udah ada, coba di bawahnya. Ini kan soalnya ya. Nah, jawaban udah ada di sini. Kalian pelajari itu. Nanti kalau misalkan ulangan kalian bisa menjawabnya kan. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, ini evaluasi udah usaha. Nah, ini bentar. Nah, oke. Bahan makanan. Ya, jadi berarti yang kita buat adalah bahan makanan. Perencanaan usaha dari bahan makanan. Untuk ini kira-kira berarti kalian buat ya sederhana saja ya tadi yang Ibu kasih tahu ya. Tadi dari jenis usaha, kemudian nama usaha, lokasi usaha, kemudian bagaimana SDM-nya, misalkan dikelola oleh berapa orang, untuk bagian apa saja gitu ya. Kemudian produksinya bagaimana, membutuhkan barang-barang apa saja yang mau diproduksi itu ya. Kemudian apalagi tadi analisis SWOT-nya kalian buat. Kemudian kira-kira harganya ya BEP-nya itu berapa, biaya-biaya variabel, biaya tetapnya berapa, dan harga jualnya berapa. Jangan sampai misalnya tadi yang Ibu ini jangan sampai kita menjual barang dengan harga jauh di atas pesaing kita. Ya karena kita pengen mendapatkan keuntungan yang besar, kita jauh di atas pesaing kita, akhirnya apa? Nanti kita nggak laku ya. Dengan misalkan harga barang yang sama. Kalau misalkan kita punya kelebihan lain lagi, ya kelebihan lain lagi dari pesaing kita bisa kita menjualnya di atas itu. Tapi kita harus menunjukkan kelebihannya apa gitu ya, supaya orang lain apa orang percaya dengan produk kita gitu. Harganya mahal tapi percaya dengan produk kita. Ya, seperti itu ya. Ya, contoh kalau misalkan mau jual itu di mana dulu jualnya gitu. Kalau misalkan mahal, coba kayak sekarang kita lihat Starbucks. Starbucks itu tempatnya kan elit-elit ya, tempatnya elit-elit di mall-mall besar atau misalkan di ruko-ruko besar. Nah, itu harganya mahal bener gitu kan sampai berapa puluh ribu itu, tapi orang banyak yang beli saja. Padahal rasanya hampir sama misalkan sama kopi-kopi yang misalkan janji jiwa gitu-gitu ya, hampir sama tapi mereka bisa lebih mahal gitu. Itu kelebihannya apa? Di situ misalkan ada tempatnya gitu kan ya. Kemudian oh orang pasti udah tahu oh kalau misalkan dia tempatnya kan besar, tempatnya lokasinya di situ. Oh, berarti pajaknya juga besar, pelayanannya juga besar. Nah, jadi di situ ya. Jadi kita bisa menerapkan harga sesuai dengan kelebihan kita. Ya, walaupun misalkan harganya kita lebih mahal, apa sih kelebihan yang kita tunjukkan ke mereka gitu ya, ke masyarakat supaya orang tetap bisa mau membeli produk kita. Nah, itu ya. Oke. Nah, oke, itu saja dulu untuk perencanaan. Ibu, saya mau bertanya. Iya, Berarti tugas ini akan menjadi tugas individu atau jadinya tugas kelompok? tugas individu saja. Tugas individu, makanya Ibu kasih waktu kan lama nih kalian jadi bisa berpikirnya lama. Nah, sambil kita tambahkan materi supaya karena ini nanti masuk-masuk lagi. Oh, tambahan-tambahan ide lagi. Itu ya. Jadi itu ya. Itu nanti setelah kalian buat produk, nanti Ibu minta produk perencanaan, langkah selanjutnya nanti kalian Ibu minta untuk membuat produknya, divideokan. Tapi belum sekarang, nanti kita lihat itu dulu. Belum sekarang, baru sekarang langkah awalnya. Jadi sambil nambah materinya, kalian bisa lihat, oh iya tambahan lagi itu ya. Jadi ide apa usahanya apa tugasnya ini adalah tugas individu ya tugas individu karena kalau misalkan itu juga agak sulit nanti buatnya itu begitu buat sama-sama bagaimana cara buat sama-samanya misalkan buat makanan sebenarnya sih idealnya bareng-bareng ya sekelompok itu ada 3 orang gitu 3 orang. Begitu buat makanan harus bareng-bareng enaknya sih gabungan ya. Iya Bu, menurut saya enakan kelompok karena kan ini ada beberapa faktor ya Bu, nggak Heeh. cuma ini. Jadinya Iya. kalau ada beberapa brainstorming itu lebih cepat gitu Bu. Heeh, nah itu ya, makanya sebagusnya sih biasanya ibu juga nyuruh kalau misalkan offline dulu itu sama-sama satu kelompok gitu loh. Kalau misalkan sendiri kan kadang-kadang ya inian ya ide-ide nggak masuk gitu ya.
Tapi kalau misalkan sama-sama, oh peluang ini dari teman-temannya ada. Oke, atau kita buat kelompok saja. Iya Bu, menurut saya kelompok aja. Kelompok saja. Bu, Nah, kelompok satu aja, kelompok Bu. 3 orang aja ya. 4 aja Bu menurut saya, soalnya 40. 40. Iya Oh, 40. ya udah 40. Tapi Ibu minta kerja semuanya. Baik Bu. Kerja semuanya. Nanti kalau misalkan buat produk kalau cuma 4 orang bisa masak di tempat 1 orang nggak apa-apa kan? Ya nggak perlu takut gitu. Kayak sekarang kan itu ya. Tapi bukan sekarang. Nanti kalau misalkan buat masakannya nggak sekarang, kita lihat kondisi dulu ya. Seperti itu. Nanti setelah itu kalian buat teknik pemasarannya, gitu ya. Teknik pemasarannya. Nah itu, oke. Jadi gini saja, kalian buat satu kelompok 4 orang, ya. Yang gampang adalah dari absen saja ya. Bu, menurut 1 saya sampai Bu, 4. sendiri aja Bu. Kalau sendiri-sendiri nanti ada yang nggak dapet. Pasti ada aja, Bu, Bu. karena Soalnya dari kadang 40 berdasarkan orang absen malah ada yang nggak kerja, Bu. Pasti dapat Bu, kan 44. Nggak, maksudnya ada yang nggak mau ada yang ini ya nggak mau buat lagi ya. Tapi emang harus buat semuanya sih. Ya udah Enggak, berarti Bu, yang nggak mau tenang buat berarti aja. nggak ada nilai ya. Iya Bu, Ya Bu, itu konsekuensi dirinya Konsekuensi. Iya masing-masing. Bu. Ayo rame. Harus Oke. inisiatif Bu. Iya. Ya udah, gini deh, kalian buat kelompok 4 orang. Ya, 4 orang untuk apa? Buat proposal usaha ini. Ya, sampai nanti akan buat produk. Oke, itu aja ya. Buat 4 orang pilih sendiri berarti. Iya Bu. Oke. Baik Bu, terima Udah pilih kasih. sendiri. Tapi tolong Iya, Bu. nanti dilaporkan ke ibu. Nah, siapa aja kan ya. Internetnya error. Bisa kedengeran ya? Bisa, Bu. Halo? Oh, masih Bisa, oke. Bu. Bisa. Nah, sekarang kita sampai jam berapa sih ininya? Jam 8, Bu. Minggu besok kita masuk ke modul 1 sudah selesai. Nah, pertama ya udah tugas kalian tadi buat itu dulu, buat kelompok, satu kelompok 4 orang, nanti laporin ke ibu ya. Ditambah lagi sama ibu ini dulu, untuk yang remedial, sore ini apa besok? Mau remedialnya kapan? Ini atau besok? Ditanyain. Banyak ini soalnya nih, nanti ibu catat nih semuanya. Ya, ibu bacain dulu aja deh, yang harus remedial. Alif, Andika. Kalau Arifah ikut susulan ya. Benodi. Kemudian Farhan. Laila. Guntur. Landri. Vinka. Veronica. Kemudian Dea. Dewi. Muhammad Rifki. Dava. Sean. Kemudian Raffi. Rizky Ramdhani. Romi ikut susulan berarti. Kemudian Siti Finira. Zahwa Aulia. Nah itu. Mau kapan? Sore ini atau besok sore? Sore ini Bu. Apa aja Bu? Sore ini aja, nanti sore ya. Ya Bu. Oke, nanti sore jam 3:30 nanti Ibu kirim ke grup aja. Ya, jadi kalian bisa masuk semuanya. Oh ya, terus ada beberapa yang belum join ke ini. Guntur udah join belum? Google Classroom. Udah Bu. Udah. Tapi kamu belum ngerjakan ya tugas ya? Iya Bu. Belum. Nih yang belum-belum siapa ini harus dikumpulin nih.
Kemudian Fikri Abirama. Ada nggak orangnya? Masih banyak bener nih yang belum nih. Yang belum ngumpulin Fikri Abirama belum join kayaknya nih ke Google Classroom. Ada nggak Fikri tadi? Fikri nggak bisa ya? Karena datanya habis. Fikri Abirama. Siapa lagi yang belum di itu? Muhammad Zafar ada nggak Zafar? Zafar sakit, Bu. Zafar sakit. Fikri tadi nggak bisa join ya. Kemudian IPA 7. IPA 7. Benodi, udah ada belum? Zara Zahwa ada nggak? Ada, Bu. Ada. Telat ya. Nggak ikut tadarus tadi Zara ya? Iya, Bu, tadi wifi saya nggak bisa. Benodi juga belum ya? Oke. Berarti Rifki sakit sama Ganesha lomba ya. Sama Benodi belum. Nah, itu ya. Ya, Oke, ada, Bu. kenapa? Siapa yang ada? Saya ada, Bu. Siapa? Benodi, Bu. Oh, Benodi ada. Oh, baru masuk ya? Oke. Benodi, jadi nanti buat itu ya, grup. Kemudian Ya, Bu. itu nih, apa sih? Di Google Classroom kamu belum join. Kode-kodenya kan sudah Ibu kasihin. Ya, Ya, Bu. kodenya sudah dikasih, tolong kamu join buat kelompok, buat grup, buat tugas-tugas, kerjakan tugas di situ. Kemarin suruh buat barang dari limbah, ya. Limbah apa saja yang kamu mau buat, terserah, dari kertas boleh, dari kertas koran boleh, dari botol boleh, ya. Kemudian dari apa lagi, dari daun-daunan boleh, ya. Itu terserah mau bikin apa, kerajinan apa, ya. Nanti difoto, masukin ke Google Classroom. Langkah-langkahnya, beberapa foto, berapa kali foto tuh dari proses-prosesnya. Pertama penyiapan bahan, kemudian begitu lagi dibuat, terus kemudian setelah barang dibuat, kemudian foto sama kamu juga, ya. Beno ya, bisa nggak? Ya, Bu. Bisa kan? Oke, kamu coba buat itu terampilannya apa. Lihat di situ kalau misalkan belum ngerti, lihat di YouTube macam-macam, banyak banget lah cara-caranya pembuatannya. Ya, siapa Alif Jehan nggak bisa. Bu Nisa, saya mau tanya, Bu. Hmm. Kan kelompoknya, maksudnya tugasnya kan sekarang jadi kelompok, terus deadline-nya itu 2 minggu dari sekarang atau gimana? Karena kita udah berubah, berarti Ibu kasih 2 minggu nggak apa-apa. Ya, jadi 2 minggu dari sekarang. Ya, tugasnya itu. Oke. Tanggal berapa berarti sampai sekarang tanggal berapa? 20 ya? Sampai awal September ya? Awal 23. September. Sekarang 23. Berarti awal September tanggal berapa? 2 minggu lagi jam hari apa? 23, 30. Berarti minggu pertama bulan September ya? Tanggal 6 September, Ibu. Ya, pokoknya hari Minggu. Hari Minggu. Jadi sebelum pertemuan berikutnya nih. Hari Minggu ya. Jadi hari Minggu tanggal berapa? 5 apa 6? 5. 5-nya. Ya, 5, tanggal 5 ya. Jadi Ibu bisa masuk-masukin dulu. Oke, jadi nanti hari ini Ibu minta kalian kirimkan nama-namanya. Nama-namanya di list aja. Kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 nanti itu nyambung ke bawah ya. Tuh, kalau dari kelas 10 IPA 11 IPA 7, kelompok 1 2 3 sampai kelompok 10, IPA 8 kelompok 1 2 3 sampai 10. Oke ya. Terus saja Ibu ya, tugasnya hari ini adalah kalian menentukan kelompok.
ya. Nah, jadi kalau ada yang mau ke itu, ada yang mau acara ke sekolah si Alif, remedialnya jadinya hari apa? Hari ini katanya mau ke sekolah. Yang lain tetap hari ini atau gimana? Remedialnya Saya hari ini aja, Bu. hari ini aja. Ya udah nanti kalau yang nggak bisa kalian itu lagi, ya. Tapi jangan muncul lagi, repot lagi punya soalnya ngerubah-ngerubah lagi itunya. Apa? Oh, diedit lagi puisisnya. Oke, gitu aja ya. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini 8:10 kan ya? Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi materinya tentang modifikasi makanan daerah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih Bu. berarti semuanya Ibu Lev ya. Ya.